bergumul dengan manusia. Sehingga semua umat yang percaya sama agama itu adalah umat yang bergumul sama Allah dan bergumul sama dunia. Itu yang kami imani, bahwa pergumulan orang beragama adalah mengikuti Allah atau mengikuti kata manusia duniawi. Hanya dua itu, Pak. Sehingga betullah Yesus ini bagi seluruh umat manusia. Sehingga kita lihat di dalam dua kitab suci, ada Isa, ada Yesus di kami. Itu bukti bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Dan tidak ada protes dari orang Yahudi. Apa yang mau mereka protes? Memang Yesus punya orang Yahudi, bahkan Yahudi menyalibkan. Jadi definisi daripada umat Israel di sini adalah umat yang bergumul dengan Allah dan umat yang bergumul dengan manusia. Dan mengenai domba, domba itu sebuah perumpamaan, Pak. Domba itu adalah binatang yang paling jinak, yang punya gembala, dan gembalanya ini peduli sama domba ini. Bukan Yesus mengatakan kami binatang, tidak. Itu sebuah ungkapan atau perumpamaan, ya kan? Nah, jadi Yesus inilah yang menggembalakan kami. Nah, mengenai di dalam gereja itu bahwa bilang ada begini, mengenai tradisi saya nggak paham, Pak. Dan Paulus juga mengatakan, apakah karena kamu orang Yahudi maka kamu layak begini? Tidak. Kalau begitu kedatangan Yesus akan sia-sia. Itu dibilang sama Paulus. Dan betul, kalau di Israel itu betul, Pak. Contohnya sunat. Sunat itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 17. Dikatakan di situ bahwa bahwa keturunan si Abraham itulah darah perjanjian, maka harus disunat. Bacanya 17. Ya. Sebentar, saya kalau ke situ nanti terlalu jauh. Oke, Pak. Tadi saya sudah sepakat kalau domba itu adalah bukan binatang, tetapi jadi rasanya ada perbedaan yang Pak Rudi sampaikan itu dengan kondisi yang ada di Yerusalem. Saya tidak mengerti. Yang jelas, kalau bukan dari yang keluarnya, itu sepertinya mungkin kelasnya kelas nomor 2. Makanya pertanyaan saya kan satu. Tentu kalau kita mengikut jalurnya itu kan ada. Kita sepakat kalau di Matius 15 itu Isa sendiri mengatakan dia untuk Bani Israel, sehingga Israel pun pasang badan. Untuk orang-orang yang bukan dari Israel pun ada keturunannya juga, Pak. Tidak semua orang kalau dia bukan darah dari sebelah ibunya maka dia tidak bisa ikut. Makanya ada yang namanya kota tiga agama itu kan itu tuh, Pak. Adanya di situ. Bukan seperti yang Bapak bayangkan semua orang bisa ikut di sana, tidak. Oke, yang saya bingung, kenapa implementasinya itu berbeda? Contoh orang Nias atau orang Jawa atau orang Batak, dia masih mengakui dia Bani Israel. Selalu dia begitu. Karena kami termasuk domba-domba. Domba di situ kan Bani Israel. Ini karena saya masih belum begitu. Ini masih belajar juga ini, Pak. Saya sampai mau berangkat ke Israel itu, saya tengok dan ternyata saya bisa masuk. Ternyata saya bisa masuk. Karena dari dasar terumbunya saya bisa masuk. Tapi tidak bisa, kalau masuk di dalam pertemuan saya bisa ikut dalam itu. Tapi kalau istri saya terus teman-teman saya yang dari bule dari mana, dia kan pasti dia tidak bisa. Iya mau sembahyang boleh, tapi di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau yang di tengah memang tidak. Di hall khususnya. Ya, artinya sepertinya dia memegang teguh betul apa yang disampaikan Isa itu, dia tidak lepas. Hanya untuk keluarga dia, Bani Israel itu. Mengenai yang di 12 itu, nah mungkin satu di antara kelompok itulah yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang lain bisa mengatakan dia dari itu. Ada nggak pendukungnya di sana itu, Pak? Karena yang Bapak sampaikan tadi itu terlalu global. Saya tambahin lagi ya. Ini kita masih berpaku kepada ke-12 suku Israel. Karena Israel itu Yakub tadinya. Setuju? Iya, betul. Yakub. Nah, Yakub itu menurunkan ya. Nah, yang disebut orang-orang ya, umat Israel itu keturunan Yakub. 12 suku Israel.
12 suku Yehuda. Nah, makanya Bapak ini tanya, ya kan? Dari mana orang Kristen ini? Sedangkan orang yang dimaksud keturunan Yakub itu, walaupun kita berbangsa-bangsa, kan pasti nanti kutipnya Abraham ini akan dijadikan bapak bangsa-bangsa. Memang. Tapi kalau kita merujuk pada Yakub ini menurunkan 12 suku saja, gitu. Oke. Ya. Ada input kecil. Nah, input kecil aja Pak ya, Pak. Bisa beli capek saya angkatnya. Di Muslim suku yang lumayan tinggi derajatnya Pak. Maksudnya gini, yang agak khusus Israel itu kira-kira. Kami Bani Adam. Tidak ada. Bani Israel saya pernah dengar. Maaf, saya pernah dengar, tapi saya nggak tahu. Tapi saya pernah dengar, Bani Israel adalah bani yang agak lumayan khusus. Itu pernah dengar saya, maaf. Ya. Jadi tolong. Dan Bani Israel adalah bangsa pembangkang itu juga salah satunya. Benar, dia pembangkang, di Kristen pembangkang. Ya. Namun Bani Israel itu ada perlakuan khusus. Seingat saya. Sebentar. Ini harus ditanggapin. Saya buka wacana aja. Oke. Namun di Kristen Bani Israel juga bani khusus. Dalam arti mereka itu spesial bagi Tuhan di pandangan seluruh umat manusia. Yang Bapak bilang tadi itu betul Pak. Lihat, orang Israel itu nggak bisa ada sama dia Pak. Nggak boleh. Namun satu hal yang Bapak harus ingat Pak. Maaf, saya bukan nyangkal Bapak ya. Bukan berarti Israel teman-teman dia bani khusus karena Yesus dia masa padan. Sorry Pak. Israel itu tidak terima Yesus sampai detik ini Pak. Kalau Bapak pernah ke sana kan, saya belum pernah lihat Pak. Maaf. Yang disebut dengan kain apa? Yang mereka tanti Bapak tahu siapa? Yesus. Mesias, maaf, Mesias yang ditanti Pak. Sampai detik ini mereka masih menanti Mesias. Karena mereka pikir Mesias itu maaf. Ini enggak didebatkan. Saya cuma buka pikiran. Ini tidak didebatkan. Nanti ada satu hal lagi tidak didebatkan, tapi saya bisa buka. Kejadian satu itu ada nanti satu hal yang akan lucu kita. Ini berbahaya di mana bahwa Yesus kok lahir di kandang domba. Loh, kok Mesias itu kok penyelamat manusia di tempat yang busuk? Ini orang Israel tak terima sampai detik ini. Sampai detik ini mereka disebut tembok ratapan. Jadi dalam tata ibadah Pak, mereka ada tempat gedung mereka. Saya rasa bukan gereja, maaf Pak, Bapak bisa koreksi atau saya bisa koreksi. Mereka disebut sinagog. Sinagog itu untuk Yahudi Pak. Iya, Yahudi mereka semua isinya sana Pak. Sampai detik mereka. Kalau yang saya sebut tadi, yang gereja itu untuk yang Kristen ya. Tapi pada prinsipnya yang masih menantikan Yesua, dia sebelah aja itu. menantikan Mesias, itu orang para mereka ini Pak, ini orang-orang yang sampai detik ini tidak terima yang namanya Yesus lahir di kandang domba. Muslim pun makanya tadi saya kan tidak mau debat. Kita perlu nggak meyakini? Kita perlu tidak meyakini ayat 15 itu. Oke. Itu yang pertanyaan dasar buat saya. Sedikit lagi saya tambah Pak. Berbicara itu, saya berani bilang saya juga bagian dari umat Israel. Karena apa? Saya adalah rempah-rempah Pak. Remah-remah Pak. Jadi saya tercecer. Yang tercecer dari kaum Israel Pak. Remah-remah itu. Jadi pada prinsipnya saya tercecer karena saya bersyukur Pak Israel itu, orang Israel itu khususnya Yahudi itu tidak percaya Yesus. Saya syukur banget. Tempat mereka percaya saya nggak percaya sama Yesus juga nanti di dunia. Karena mereka tak percaya lah. Di dunia saya percaya. Jadi ini saya buka pikiran aja. Jadi arti saya adalah roti itu Israel. Saya serpihannya aja. Jadi saya pikir itu aja, ini sebagai pembuka tidak dibahas. Oke. Jadi ada kira-kira lagi untuk Pak Rudi gimana Pak? Bapak tadi ada kira-kira ini? Enggak, tadi yang belum disampaikan. Oke. Ya. Perlu nggak kita meyakini pasal 15 itu? Pasal 15. Mengenai tradisi di sana Pak, jelas kita belum paham. Mungkin satu saat saya akan ke sana karena ada lagu ini Pak di kami. Iya kan? Cok saya nggak bisa punya uang. Di kami ada lagunya itu Pak. Tak lama bahwa saya masuk sana. Mungkin saya akan sampai ke sana, tapi bukan saat ini. Entah nanti pasti saya akan sampai sana. Nah, mengenai Matius 15 ayat 24, ya kan? Matius 15 ayat 24 saya mengimani Pak. Sebab saya bilang tadi bahwa karena kami mengimani Yesus, maka kami harus melihat apa makna kata Israel.
Ternyata menurut iman kami kepada Yesus, Israel itu adalah orang yang pergumulan dengan Allah dan pergumulan dengan manusia. Mengenai tradisi di Arab, kan kita ini bisa berbeda-beda, Pak. Meskipun kita sama-sama Kristen, bisa jadi ada perbedaan. Begitu juga, maaf cakap, di kenapa? Bukan. Oke, silakan. Di situ disebutkan, ya kan, Yesus itu atau Isa itu kan hanya untuk Bani Israel. Ya Pak. Itu pertanyaan saya. Ya. Iya kan? Kalau ini sama-sama kita sepakat iya, buat saya cukup. Oke, iya Pak. Kalau itu berarti kan hanya untuk orang Israel. Saya mengimani untuk umat Israel, Pak. Arti Israelnya, Pak. Sekarang yang kita lihat Israel itu adalah sebuah negara. Kenapa kita lihat sebuah negara? Sebentar, Pak. Kenapa kita lihat sebuah negara? Karena itu sekarang sudah menjadi negara. Tapi pada masa lalu Israel itu bukan negara, Pak, tapi Yakub. Saya melihatnya Kalau Yakub sedikit lebih jauh, itu sebetulnya kan hanya kaum, Pak. Ya, Kaum. Kalau Bapak betul. Sedikit, di situ Bani itu artinya kaum itu kelompok keluarga mungkin masih satu terumbu. Ya. Kalau dia marga purba, ya, maka marga purba ini sajalah yang boleh masuk. Itulah yang saya pahami dari kalimat yang ada di situ. Nah, kalau implementasinya tahu-tahu berubah keluar dari marga purba tadi, nah bagaimana cara memasukkannya itu? Apa karena keyakinan? Ya kan kalau masuk itu kan boleh karena keturunan, keyakinan, darah dan sebagainya gitu. Oke, saya tetap beriman, Pak. Ini iman saya bahwa Matius 15 ayat 24 itu benar adanya dan saya imani. Tetapi kita jangan memandang Israel itu sebagai kelompok yang sudah jadi. Kita lihat Israel kata awalnya, Pak. Ada banyak, banyak. Ambil lagi. Gini. Ya, oke. Enggak sih. Belum putus. Tadi airnya yang putus itu. Jadi Israel yang dimaksud di sini, Pak, kita harus kembali dari asal kata Israel. Bani. Iya, Pak. Sebetulnya Gak apa-apa, karena dia akan mengatakan itu Yakub dan Yakub itu cuma 12 keturunan. 12 ini kan? udah nggak kemana-mana lagi, Pak. Oke. Dan di sini ada kata hanya kepada domba-domba, hanya kepada Ya, domba-domba. Makasih Pak. Depan Pak. Itu Pak Rudi yang belum berbagian. Itu Bapak satu nenek Pak. Pak Rudi sama Pak. Iya. Udah, enggak apa-apa, udah. Oh, kurang satu. Sorry. Lanjut. Oke ya. Kita nggak boleh lebih dari 15 menit lagi habis ya. Iya, Pak. Oke. Asal kata daripada Yakub Israel ini adalah peristiwa Yakub. Nama Israel itu diberikan karena Yakub bergumul dengan Allah dan bergumul dengan dunia. Itu makna katanya, Pak. Saya bukan melihat Yakubnya atau melihat kelompoknya atau melihat sukunya, tetapi makna kata Israel. Makna kata Israel pertama kali, kalau nama dia Yakub, Pak, tetapi karena bergumulannya, maka digantilah namanya menjadi Israel. Arti kata Israel itu adalah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia, dan Yakub jadi pemenang. Jadi kita jangan melihat itu satu kelompok atau sekarang kelompok atau negara, betul ada negara Israel. Tapi pada masa Yakub, Israel belum ada. Setelah dia bergumul, pergumulannya itulah dinamakan Israel, Pak. Nggak bisa. Kalau Alkitab itu nggak boleh dibuka. Bukan pergumulan itu namanya Israel. Kalau Alkitab itu menyebutkan tetap Bani Israel. Jadi Israel. Nggak bisa disebut dengan Iya. yang lain, nggak boleh. Itu Iya. kalau itu saya Lagi nggak lagi ya, sepakat. Yesus menegaskan. Kita nggak boleh merubah sendiri kan? Iya betul, Pak. Tetapi di sini betul akar kata Israel itu sudah jelas, Pak, bahwa Israel itu adalah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Gini, Bang. Kecuali mulai seperti sekarang namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Jadi namamu betul dari nama Yakub Itu ke Israel. di apa itu? Coba baca di Kejadian 17. 17. Bukan. Jadian 32 ayat 8. 32 betul, kejadian 17. Ya 32, sorry. Jadi di 17 sana benar. mulai sekarang namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tapi Israel. Jadi yang dimaksud Israel di situ adalah nama Yakub. Sebentar. Oke, waktu Sebentar.